ada 8 prioritas yang Bapak-Bapak sebagai profesional maupun pimpinan eh, bisa akan menjadi tantangan apa yang dihadapi di tahun 2024 ini. Yaitu ada 8, yaitu pertama adalah mengenai artificial intelligence generatif, beralih dari bukti konsep ke skala. Di sini disebutkan bahwa nanti para pimpinan perlu memikirkan 3 hal. Contohnya adalah bagaimana dari bisnis yang dapat memperoleh agar dapat manfaat dan bagaimana meningkatkan skala dari satu aplikasi ke banyak aplikasi dan juga bagaimana alat-alat baru akan membentuk kembali industri Bapak dan Ibu. Dan yang kedua adalah bagaimana cara untuk bisa bersaing dengan teknologi. Yang ini adalah mengenai digitalisasi. Mungkin berjalan akan lambat, tetapi dengan waktu yang cukup, semua akan menjadi tenang. Dan juga contohnya seperti umpama mengatakan katak akan menjadi tetap tenang atau akan menjadi matang. Dan di sini akan terdapat risiko bahwa memberikan terlalu banyak perhatian pada Gen AI dapat membuat perusahaan mundur dari transformasi digitalnya. Dan ketiga adalah realokasi modal terbesar dalam hidup kita. Nah, kita di Telisial di sini nanti akan setelah adanya diberlakukannya satu undang-undang mengenai tentang modal karena alasan sederhana yaitu di tengah ketidakpastian nanti akan ada para investor dan juga perusahaan enggan memberikan modalnya. Bahkan ketika uh, kita bisa lihat ada masalah iklim yang menjadi semakin panas. Yang keempat adalah jalan menuju pertumbuhan. Di sini maksudnya menurut McKinsey itu adalah bahwa bagi banyak orang ini berarti adalah aturan tentang meningkatkan kinerja inti Bapak dan Ibu dengan menggunakan teknologi untuk mendorong pertumbuhan. Nah, yang bagi yang lain mungkin berarti juga aturan tentang bertumbuhan sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu dengan meningkatkan produktivitas penjualan. Yang kelima, masalah yang kelima adalah apa kekuatan supermu. Nah, di sini McKinsey memikirkan adanya bahwa perusahaan manapun yang akan Bapak dan Ibu kagumi dan kemungkinan besar Bapak dan Ibu akan menyebutkan satu atau dua negara adidaya yang menjadikannya sukses secara unik. Contohnya di sini menurut McKinsey disebut Toyota dan sistem produksi Toyotanya. Dan juga mengenai tentang Disney dan pengalaman pelanggan yang imajinatif. Dan keenam, adalah belajarlah untuk mencintai manajer menengah Anda, middle manager maksudnya. Jadi ini maksudnya adalah bahwa uh, para middle manager ini tidak dipromosikan. Bisa terjadi gitu ya. Bagaimana cara Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita sebagai para pimpinan harus juga uh, dekat dengan middle manager dan bagaimana mempromosikan orang-orang tersebut ke posisi manajemen senior. Dan perusahaan juga perlu memikirkan kembali filosofi tentang manajer menengah atau middle manager dan mengenai mereka sebagaimana apa yang ada menjadi keberadaan mereka di dalam suatu inti dalam satu perusahaan. Dan ketujuh adalah masalah geopolitik, yaitu bagaimana cara kita mengalahkan rintangan. Nah, di sini kita tahu bahwa peristiwa-peristiwa yang akan terjadi tahun 2024 ini akan terjadi banyak geopolitik yang dimana adanya suatu tantangan yang dihadapi oleh tim manajemen atau juga dewan harus mempertimbangkan adanya uh, black snow
atau disebut juga dengan badak abu-abu, yang dimana mereka akan membangun ketahanan geopolitik yang akan bermanfaat bagi mereka. Dan yang kedelapan adalah mengenai sebuah lensa baru pada makroekonomi. Nah, di sini menurut McKinsey adalah adanya perusahaan yang selalu ketergantungannya pada perencanaan skenario, terutama mengenai perencanaan yang mengungkapkan tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh perusahaan dan tentang arah mana pada tren perekonomian. Nah, di sini para pimpinan akan membuat suatu model mereka dengan skenario baru yang mungkin akan dikembangkan untuk melihat perkembangan di sesuai dengan neraca global. Begitulah 8. Tapi di 8 hal ini menurut McKinsey, Bapak-bapak dan Ibu, kita sebagai orang yang beriman, kita harus perlu juga melihat bahwa persiapan kita dan kita percaya. Di Amsal 16 ayat 3 mengatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu.